Argado bonani pinasa dia kana bisuk maroha aido tonani oputa tuhita akapino parna dao peau nuaing marhuta samuro kisai hototo sa ingot mamulak tuhuta tubonani pasogitmu. Selamat datang di Desa Siponjot, Silaban, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Desa yang dibangun oleh sekelompok marga Silaban tahun 1875 yang datang dari daerah Tipang, Bakara. Warganya hidup selaras dengan alam, giat bercocok tanam di atas tanah yang subur dan iklim yang sejuk. Kopi dan tanaman muda lainnya menjadi nafas bagi mereka untuk hidup di desa ini. Ada satu kekuatan penting yang ingin tim potret bagi dari tempat ini. Semula, beranjak dari pengetahuan musik yang kosong, kampung ini justru berani mendeklarasikan diri sebagai kampung seni. Kini namanya menjadi satu kekuatan baru bagi semesta Toba Raya, Huta Seni Sitang Kubang, kampung sang pelestari musik tradisional Batak Toba. Kalau seni musik gak ada di kampung kami ini. Dan seterusnya sampai sekarang datanglah Martahan Sitohang. Disitulah kami kenal musik ataupun membuat musik. Bagaimana caranya memainkan musik. Dan dia ajari kami semua. Anak-anak di sini pun diajarin semua. Kami pun diajarin. Gitulah. Nama saya Martahan Saad Gembira Sitohang. Saya ini sebagai penggiat seni atau disebut juga seniman.
Bercerita bagaimana saya kembali ke kampung halaman ini memang sangat panjang ceritanya. Ketika saya memberi hati pikiran ke Toba. Untuk memilih Sitakubang, banyak alasan kenapa saya memilih di Sitakubang. Satu, Humbahas pada umumnya jauh dari peradaban budaya Batak. Di daerah Humbahas dataran tinggi menganggap bahwa aset-aset budaya seperti gondang, rumah Batak itu menganggap dari Samosir gitu. Kedua, Sitakubang sebenarnya jauh dari asal dari saya sendiri, tapi dari mertua saya yang kebetulan memang ada di sini rumah yang kosong. Jadi saya kembali ke Sitakubang, memilih tempat paling enggak ada dulu tempat gitu. Sebelum adanya sekarang program dari pemerintah mewujudkan Danau Toba menjadi destinasi prioritas wisata, saya sudah memulai 2013 hal kecil saya sudah mulai di kampung halaman di Samosir, baik kegiatan-kegiatan yang mengedukasi masyarakat dan juga untuk melatih anak-anak bermain musik dan juga untuk kegiatan-kegiatan kebersihan atau kebersihan di lingkungan Danau Toba. Saya merasa sangat bangga dan harapan saya bagaimana juga Huta Sitakubang ini menjadi inspirasi buat daerah huta-huta yang lain, kampung yang lain, khususnya di Toba Raya ini. Artinya melihat aktivitas positif di Huta Sitakubang ini. Dan sampai saat ini memang saya sangat bangga karena dalam proses 5 bulan ini kita mewujudkan sebuah karya untuk mewujudkan huta seni. Saya terlahir dari keluarga penggiat musik Batak dan pembuat musik Batak. Tapi ketertarikan saya itu ketika saya duduk atau kuliah di jenjang perguruan tinggi. Tapi basic saya sebenarnya dari musik barat ketika saya duduk di SMK Negeri 11 atau SMM, Sekolah Menengah Musik. Perjalanan itu sangat banyak ketika duduk di kuliah. Artinya kita mulai menekuni bagaimana musik Batak itu penting bagi kehidupan masyarakat orang Batak. Dan seiring dengan waktu, berjalannya waktu, kita banyak berkarya dan melestarikan, merevitalisasi musik Batak. Dan pencapaian itu ketika saya bermimpi bagaimana mengetrenkan musik Batak itu di Jakarta, di kota urban seperti Jakarta. Dan ketika saya masuk ke Jakarta itu, yang pertama yang saya harus masuki adalah pemilik budayanya. Di mana pemilik budayanya itu di Jakarta? Ya salah satu di gereja HKBP, di mana ada B-nya, Batak. Batak itu menjadi sebuah identitas baik dari budayanya dan juga dan musiknya. Ya, kiblat bermusik saya untuk musik Batak orang tua saya, almarhum Guntur Sitohang, karena memang sampai saat ini apa yang diajarkan beliau dan bagaimana dengan musik Batak dia bisa berinteraksi ke semua kalangan, dan juga dengan musik Batak dia supaya bersosial, itulah panutan saya dan itulah
yang menginspirasi buat saya berkarya sampai saat ini. Karena almarhum dia bisa memposisikan dirinya dan kapasitasnya terhadap musik Batak, bagaimana dia sebagai musisi profesional yang dibayar dan bagaimana juga dia berdedikasi terhadap musik Batak dan juga generasi, dia mengumpulkan generasi-generasi pada masa dulu untuk diajarkan bermain musik Batak dan juga memproduksi musik Batak. Musik tradisional Batak menjadi elemen penting dalam daur hidup masyarakat Batak. Kaitannya dengan upacara adat, religi, kepercayaan, upacara kelahiran dan kematian, maupun sebagai hiburan semata. Budaya musikal masyarakat Batak Toba sendiri terdiri atas dua bagian besar, yaitu musik vokal atau dalam bahasa lokal disebut ende, dan alunan suara musik dari alat musik itu sendiri. Berdasarkan bentuk penyajiannya, alat musik Batak Toba dibagi menjadi dua, yakni ada yang lazim digunakan dalam bentuk ensemble dan ada yang disajikan dalam bentuk permainan tunggal. Kembali kepada esensi musik, bahwa musik itu adalah alat komunikasi, media komunikasi untuk kepada Sang Pencipta dan alam semesta. Dan berkembang akhirnya musik menjadi sebuah komunikasi kepada sesama. Musik Batak ini cukup unik dari semua instrumen. Ini menjadi sebuah barometer juga untuk musik dunia. Seperti dari instrumentasi ada contohnya kecapi yang mungkin disamakan seperti gitar. Ada sarune itu mungkin obo. Sulim ada flute seperti flute dalam musik barat. Banyak yang lain ada garantung mungkin seperti piano. Dan taganing perkusi seperti drum, tapi lebih unik lagi taganing ini. Menurut etnomusikologi, bahwa alat musik pada umumnya hanya bermainkan ritmik irama. Tapi taganing merupakan instrumen alat musik tiga yang terunik di dunia. Satu di Afrika, etekna namanya, dan satu lagi di Burma, hasaingwaing namanya. Itu 12 nada, yang di Afrika 8 nada, dan di Toba, taganing yang disebut taganing yaitu 5 nada atau disebut pentatonik. Itu sangat unik. Jadi saya mengamati perkembangan musik Batak, tapi memang kembali bahwa budaya itu dinamis, selalu berkembang seiring dengan waktu. Tapi terkadang sekarang ini melihat banyak yang melenceng dalam musik Batak. Karena pada umumnya, maaf ya, orang Batak itu tidak, peran fungsi musik itu tidak kontekstual. Artinya ketika dalam konteks adat, ya kita anggaplah itu bagaimana sajiannya, sesuai dengan konteksnya. Ketika dalam pertunjukan, ya mungkin kita bisa bereksperimen, berinovasi, atau menggarap komposisi-komposisi. Jadi banyak sebenarnya sekarang ini peran fungsi keluar dari konteksnya gitu dalam musik Batak. Banyak yang bergeser, artinya seperti kita lihat dalam pesta pernikahan orang Batak sekarang. Orang Batak akan lebih bangga ketika dinyanyikan main musik itu, mengulus itu mau mere daripada alat musik tradisional yang berbunyi dengan komposisi-komposisi repertoar yang klasik gitu. Dan itu sudah tren, itu yang paling miris gitu. Kita sudah mulai dengan bagaimana artinya pertunjukan dengan komposisi yang tradisional. Ya, saya kembali ke Toba ini juga suatu saat saya akan menciptakan sebuah grup musik untuk pesta pernikahan. Tapi saya akan membuat sajiannya ya memang tradisional. Karena sudah saya tertarik bisa diajak pentas ke Muara Spinsur. Pertama-tama saya
belajar. Dan selanjutnya saya latihan setiap hari, melatihnya Bang Martahan Situmambang. Dan selanjutnya saya sudah bisa memainkannya dan melanjutkan tingkat-tingkat yang selanjutnya. Saya sudah bangga karena saya sudah bisa mainkannya dan sudah bisa pentas. Selama 5 bulan kita sudah banyak berbagi ilmu, artinya bagaimana mendidik anak-anak bermain musik dan juga bagaimana untuk mengarahkan masyarakat supaya lebih kreatif. Dan hasilnya dalam 5 bulan kita membuat launching Huta Seni. Tapi setelah launching bingung juga sih sebenarnya. Ini berarti harus diseriusin gitu. Tapi dalam proses 5 bulan itu kita sudah banyak menghasilkan karya-karya seperti pembuatan instrumen, alat musik, baru sadar wisata terhadap masyarakat dan pelatihan-pelatihan musik. Bahkan tempat ini sudah mulai menjadi sebuah destinasi karena orang sudah bergonta-ganti datang ke tempat ini melihat aktivitas sosial masyarakat yang ada di Huta Sitangkubang. Ya, aktivitasnya seperti itu, ada pembuatan atraksi, pembuatan alat musik, dan ada pertunjukan setiap malam gitu. Kita membuat pertunjukan dengan konsep api unggun gitu. Jadi di sini memulai mengembalikan kebersamaan di Huta Sitangkubang seperti ya mungkin dulu-dulu yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Di Huta Seni Sitangkubang, Martahan juga mendirikan sebuah sanggar seni kreasi Silaban Margu. Bengkel seni ini menjadi tempat memproduksi alat musik sekaligus menjadi ladang industri kreatif bagi anak-anak muda di Sitangkubang. Pemasaran alat musik dan kesenian ukir dari bengkel seni ini sendiri masih dibantu oleh Martahan, disalurkan ke sekitaran Humbahas, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Kami sangat senang, kami sangat bangga, dan justru itulah kami ikut partisipasi untuk membantu Pak Une untuk membuat semua bahan-bahan yang ada di sini, di luar ini, ataupun kayu-kayu apa yang kami peroleh, kami olah dengan sempurna, menghasilkan alat musik seperti tata gading, seruling, baru kecapi. Itulah yang kami hasilkan. Alasannya saya sebagai ini orang Batak, suku Batak gitu lah ya, merasa malu lah sama tetangga, misalnya tetangga budaya lain gitu lah, misalnya kayak Bali gitu. Masa saya orang Batak nggak tahu alat musiknya sendiri gitu, namanya. Ya semenjak Martahan juga datang sini, banyaklah misalnya tahu nama musiknya, alat musiknya, cara buatnya juga. Ya semenjak udah launching, udah mulai ada bertambahlah rezeki apa gitu. Misalnya sapi 800.000 gitu kan. Baru
kerantung. Ya kira-kira 1 juta lebih lah. Ya kalau upahnya sih berbagi gitu, misalnya disimbangkan misalnya upah gitu, upah buat kalau martahan modal, misalnya melakukan modal gitu, ya modalnya balik gitu kan. Saya membangun sebuah komunitas seniman muda Batak. Artinya siapa anak-anak muda yang tertarik mempelajari dan ikut serta melestarikan musik Batak. Jadi saya membuat komunitas seniman muda Batak. Siapapun yang ingin bergabung, kita membuat satu ruang untuk diskusi. Dan kita beberapa itu membuat suatu kegiatan yang sosial. Kita mengadakan pertunjukan, pelatihan seperti temanya Gondang Fiesta itu episode 1, episode 2 di Anjungan Sumut Taman Mini Indonesia. Kegiatan di Jakarta kita memasuki seperti grup-grup yang ternama, seperti Slang juga. Kita sudah pernah berkolaborasi bersama Slang, Iwan Fals, Judika juga, dan yang paling lama itu kita sama Vicky Sianipar. Dan juga kegiatan-kegiatan dalam mempromosikan budaya Indonesia, khususnya Batak, ke mancanegara. Harapan saya kepada generasi yang saya didik musik Batak, khususnya di Sitak Kubang, mungkin nanti mereka juga tidak berprofesi sebagai musisi profesional nantinya. Tapi ketika mereka bisa bermain musik Batak, itu akan menjadi nilai plus juga. Bahwa itu akan menunjukkan sebuah identitas budayanya. Bahwa dengan belajar musik kita juga akan bisa merubah estetika kehidupan sehari-hari. Inilah jalan bermusik Martahan yang terus menyampaikan seruan pulang ke kampung halaman dan memberikan persembahan terbaik untuk tanah kelahiran. Marsipature, Hutanabe. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa. Argado bonanipi nasa dia kana bisuk maroha aido tonanio puta tuhita akapino parna dao peau nuaing marhuta sambulo kisai hototo sa ingot mamulak tuhu